Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laude Harmono, NIM R1C1 24038, kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan juga menjelaskan mengenai tekstur dan struktur batuan sedimen yang menjadi tugas mata kuliah petrologi. Nah, yang pertama itu adalah tekstur batuan sedimen, di mana secara umum tekstur batuan sedimen itu ada dua jenis utama, yaitu tekstur klastika dan juga non-klastika. Nah, tekstur klastika itu terbentuk dari fragmen atau serpihan yang disebut sebagai kelas. Nah, kelas ini itu bisa berupa fragmen batuan yang lebih besar ataupun juga sebagai butiran kecil yang terbentuk akibat proses pelapukan dan juga transportasi oleh air, angin, es, ataupun agen-agen transportasi lainnya. Nah, tekstur klastika itu bervariasi tergantung pada bentuk, ukuran, dan juga komposisi dari kelas atau fragmennya. Nah, contoh dari batuan yang bertekstur klastika itu adalah konglomerat, breksi, batu pasir, dan juga batu lempung. Nah, kemudian yang kedua, tekstur non-klastika. Nah, batuan dengan tekstur non-klastika itu terbentuk dari bahan yang mengendap dari larutan ataupun material organik, di mana partikel dalam batuan non-klastika itu umumnya tidak terbentuk dari serpihan, pecahan, fragmen, dan biasanya lebih halus daripada batuan klastika. Nah, misalnya bahan kimia larutan yang mengendap dan mengkristal untuk membentuk batuan seperti batu gamping, sedangkan material organik mengalami pengendapan dan diubah menjadi batu bara ataupun serpih. Nah, biasanya batu bara ataupun serpih itu mengendap di area-area dengan energi yang tenang atau yang rendah seperti di rawa ataupun di area hilir sungai. Ya, kemudian contoh batuan yang bertekstur non-klastika itu seperti batu gamping, batu bara, dan juga serpih. Nah, kemudian yang kedua, selain dari jenis tekstur yang kedua tadi, ada beberapa karakteristik lain yang juga digunakan untuk mendeskripsi dari tekstur batuan sedimen. Pertama itu ukuran butir. Nah, ukuran butir itu adalah ukuran dari fragmen batuan yang menyusun batuan sedimen. Nah, ukuran butir itu diklasifikasikan menggunakan skala Wentworth. Dimulai dari lempung yang paling kecil itu ukurannya kurang dari 1/256 mm hingga bongkah itu yang ukurannya sangat besar, yang paling besar dalam skala Wentworth dengan ukuran lebih dari 256 mm atau 25,6 cm. Ya, kemudian yang kedua, pemilahan atau sorting atau sortasi, mana merupakan tingkat keseragaman dari ukuran butir yang menyusun batuan sedimen. Nah, pemilahan atau sortasi ini itu dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu terpilah baik yang diindikasikan dengan butiran-butiran penyusun batuan sedimen itu cenderung sama besar. Sedangkan ada juga terpilah sedang, ya, atau moderate sorted, itu dia bisa ukuran butirnya relatif sama besar tapi ada penyusun yang juga kecil atau sedikit beragam. Yang ketiga itu adalah terpilah buruk atau poorly sorted. Itu dia sangat butiran-butirannya itu cenderung tidak sama besar semua. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kebundaran atau roundness. Ini adalah tingkat kelengkungan dari setiap fragmen atau butiran di dalam batuan sedimen ataupun juga bisa didefinisikan sebagai derajat kebundaran dari dari butiran sedimen hingga mendekati bentuk bulat sempurna. Nah, derajat kebundaran itu dapat diklasifikasikan menjadi
beberapa juga, ya. Ada yang sangat membundar atau sangat membulat, ada yang membulat, ada yang membulat tanggung, ada yang menyudut tanggung, menyudut ataupun sangat menyudut. Ya, itu yang di sebelah kirinya itu adalah gambar ilustrasi dari kebundaran atau randas ini. Kemudian ada juga kemas atau fabric. Nah, kemas ini adalah sifat ataupun hubungan antar butir di dalam suatu massa dasar ataupun di antara semennya. Nah, kemas itu terbagi menjadi dua, yaitu kemas terbuka dan juga kemas tertutup. Ya. Kemas terbuka itu berupa butirannya itu tidak saling bersentuhan. Ya, ada ilustrasinya ini ada di sebelah kirinya, gambar sebelah kiri. Kemudian sedangkan kemas tertutup itu adalah butirannya saling bersentuhan, padat sehingga indikasinya ketika ditetesi cairan ataupun fluida, dia tidak bisa meloloskan itu fluida. Ya, kemudian ada juga porositas. Jadi porositas ini adalah perbandingan antara jumlah volume rongga dengan volume keseluruhan dari suatu batuan. Dia juga ini terbagi menjadi dua. Porositas terbagi menjadi dua, yaitu porositas yang tinggi dan juga yang rendah. Kemudian ada permeabilitas. Nah, permeabilitas itu adalah kemampuan batuan untuk menyerap cairan. Sebelah kanan ini adalah ilustrasinya. Kemudian yang kedua, struktur batuan sedimen. Jadi struktur batuan sedimen itu adalah kenampakan dari perlapisan, kenampakan dari batuan tersebut, baik itu konfigurasinya ataupun modifikasi dari bentukan kenampakan tersebut yang disebabkan oleh proses tertentu, baik selama pengendapan, baik sebelum pengendapan, selama pengendapan, ataupun setelah pengendapan. Nah, studi-studi mengenai struktur batuan sedimen itu dilakukan oleh Petitjohn juga tahun 1975. Menurut Selly, tahun 1970, struktur sedimen terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, struktur sedimen pre-depositional. Nah, struktur ini itu terbentuk sebelum terjadinya proses pengendapan. Nah, contohnya seperti score marks. Contohnya seperti groove cast, float cast, score marks, dan tool markings. Nah, ini groove cast itu adalah merupakan bentukan parit memanjang pada lapisan batu pasir karena pengisian gerusan memanjang yang memotong pada batu lempung. Nah, itu ada ilustrasinya sebelah kiri. Kemudian ada flute cast. Nah, flute cast itulah bentukan soul mark yang menyerupai cekungan memanjang yang melebar ujungnya membentuk jilatan api. Ini contohnya flute cast adalah ilustrasinya. Kemudian ada score marks. Score mark itu adalah cetakan gerusan yang memotong bidang perlapisan dan laminasi dengan ukuran yang kecil-kecil. Sebelah kiri ini adalah ilustrasinya. Kemudian yang terakhir adalah tool marking. Nah, tool marking itu adalah tanda yang dihasilkan oleh pemotongan atau bekas tindakan dari air ataupun udara yang mengalir di atas dasar sungai ataupun badan sungai. Sebelah kanan ini adalah gambar sebelah kanan adalah ilustrasinya. Kemudian yang kedua adalah struktur sedimen syn-depositional. Nah, struktur ini terjadi pada saat berlangsungnya pengendapan. Nah, struktur yang terbentuk ini contoh-contohnya seperti cross bedding, graded bedding, laminasi, bedding, dan juga ripple marks. Nah, ini bedding, susunan sedimen dalam lapisan-lapisan yang berbeda secara horizontal. Kenapa disebut bed? Karena memiliki karakteristik yang seragam seperti komposisi, ukuran butir, warna, ataupun orientasi partikelnya. Ya, kemudian ada cross bedding, itu merupakan perlapisan silang yang mirip dengan perlapisan, hanya saja lapisan satu dengan yang lain itu membentuk sudut yang jelas atau saling bersilang siur. Di sebelah kiri adalah ilustrasinya. Kemudian ada graded bedding,
Itulah perlapisan gradasi yang memiliki ciri adanya perubahan ukuran butir secara gradasi, baik itu dari bawah kasar ke atas semakin halus ataupun sebaliknya. Kemudian ada struktur laminasi. Nah, struktur ini mirip dengan perlapisan, hanya saja ketebalannya itu kurang dari 1 cm. Biasanya struktur ini itu diakibatkan oleh proses diagenesis sedimen yang sangat cepat dengan media pengendapan yang tenang. Kemudian yang terakhir adalah ripple marks. Ripple marks itu adalah undulasi kecil pada permukaan sedimen yang terbentuk oleh aksi arus air ataupun angin. Kemudian struktur sedimen yang ketiga terakhir adalah post depositional. Dia terjadi setelah proses terjadinya pengendapan. Contohnya seperti slump, load cast, dan frame structure. Slump ini ilustrasinya yang sebelah kanan akibat luncuran pada lapisan batuan. Kemudian load cast, dan terakhir adalah frame structure.